Selamat siang Sobat Real Talks Radio, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan apa yang dikerjakan hari ini bisa berjalan lancar. Pada kesempatan hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang menarik dan inspiratif. Kita bakal ngebahas pencapaian dan prestasi dari salah satu teman kita di sini. Bahasan ini datang dari salah satu fenomena di mana banyak sekali orang yang hanya melihat hasilnya, bukan melihat prosesnya. Nah, teman kita kali ini bakal nunjukin bahwa proses itu sangat penting dalam meraih prestasi. Teman kita kali ini adalah seorang model yang berprestasi dan menunjukkan bagaimana proses itu dapat membuahkan hasil. Kita sambut teman-teman, namanya Mutiara Nabila Adisti. Halo. Halo teman-teman semua. Halo Gimana? Sobat Real Talks Radio. Gimana kabar kamu hari ini, Alhamdulillah, Muti? kabarnya baik banget. Jujur lebih sedikit deg-degan karena ngobrol sama teman sendiri nih kebetulan. Tapi di mana sini kita topiknya beda ngobrolinnya, kayak gitu. Oke. First of all, thank you for coming here. Aku seneng banget kamu bisa mau sharing-sharing sama kita di sini ya. Oke, kita langsung masuk aja ya. Boleh. Kalau tadi kan aku kan ngebahas soal prestasi kamu ya. Cuman aku mau kenal dulu nih, biar teman-teman yang ngedengerin juga tahu gimana nih kamu lagi sibuk apa dan apa nih yang kamu lakuin sembari modeling ini gitu. Oke, halo teman-teman semua. Betul tadi yang dibilang sama Berlin sebelumnya dan ada beberapa cuplikan video di awal. Aku seorang model dan kebetulan aku model itu dari usia 16 tahun, Kak. Jadi udah sekitar 4 tahun berarti aku menjadi seorang model. Tapi buat sekarang aku itu lagi fokus ke satu titik, yaitu aku menjadi coach modeling. Sebelum aku menjadi coach, kebetulan aku pemenang Ratu Muslim Indonesia seperti ini. Tapi ini bukan, tapi teman-teman jangan melihat dari selempang sama mahkotanya aja nih. Makanya kita akan membahas di sini. Lalu aku menjadi coach modeling itu sudah 1 tahun. Berawal dari aku anak muridnya. Jadi aku anak murid Devi Modeling dan kebetulan aku dipercaya oleh founder aku sendiri, di mana dia mempercayai aku untuk mengajar 6 cabang kelas modeling Jabodetabek dan Cikarang. Terus kamu kan berapa tadi 6 cabang ya? Berarti murid kamu lumayan banyak dong. Betul. Per cabang kira-kira tuh ada berapa murid sih? Biasanya kalau per cabang itu kadang 15 per batch-nya gitu, 15, tapi ada juga yang 4. Cuma kebetulan gak mungkin ya satu hari aku megang 6 batch, jadi beda-beda gitu. Entah mungkin minggu depan di Bogor, minggu depannya lagi di Jakarta, kayak gitu. Jadi aku jadi coach modeling bukan yang di hari itu terus menerus di tempat yang sama gitu. Oke. Sebelum kita ngomongin soal coaching ini, aku mau nanya dulu. Waktu kamu sebelum jadi coach, kamu kan sempat jadi murid kan? Itu perjalanannya gimana sampai kamu bisa akhirnya jadi coach gitu? Berarti kan kamu udah berkecimpung banget nih ya kan? Sampai akhirnya kamu dikasih tanggung jawab untuk jadi coach gitu. Gimana tuh? Sebenarnya kalau dilihat pasti beberapa orang ngelihat kayak enak banget ya dia prosesnya, kayak dari murid jadi coach itu lumayan agak susah, bahkan gak semua founder itu bisa mempercayai kita, betul kan? Betul. Mungkin semua orang bisa catwalknya, bisa pelajarin materinya, tapi kepercayaan itu agak sulit dibangun. Benar. Nah, dari kepercayaan itu aku jadi lebih semangat untuk belajar. Nah, awalnya aku kelas itu saat masa COVID. Jadi sekitar 2020. Nah, dari situ aku mengikuti kelas Devi Modeling Bekasi. Lokasinya ada di Blue Plaza Mall. Itu pas aku masih akhir SMP kayaknya. Berarti kan sekarang aku umur
2020, berarti udah 4 tahun yang lalu gitu. Berarti kan banyak dong proses dari 4 Iya. tahun itu. Nah, prosesnya itu di mana? Pertama, setelah aku kelas, kebetulan karena itu COVID masih pakai masker, terus gak yang kayak bisa ngeliatin wajah sekarang, apalagi zaman-zaman SMP itu badan aku masih kurus banget. Jadi banyaklah omongan orang yang kayak gimana sih kok dia cocok sih jadi model padahal kayak badannya kurus segala macam kayak gitu. Tapi itulah prosesnya menurut aku pribadi, karena justru omongan orang yang menurut kita bikin sakit hati itu sebuah proses kita tanpa kita sadar. Motivasi ya Iya, berarti betul. ya. Jadi selama aku kelas itu aku tentunya belajar yang giat pertama, dan ternyata setelah kelas aku merasa belum maksudnya belum ngerasa cukup lah gitu. Dan ternyata aku ikut kelasnya 2 kali, jadi 2 tahun. Jadi aku batch 6 dan batch 9, berarti jeda sekitar 1 tahun. Dan setelah itu, setelah lulus, aku ikut lomba-lomba nih Kak, ikut lomba. Alhamdulillahnya sampai sekarang udah ada 30 sertifikat kejuaraan pemenang, dan mungkin semuanya nggak semuanya menang gitu, maksudnya kayak ada yang juara 2, juara 3, juara cuma top doang juga ada, bahkan nggak juara pun ada. Tapi itulah bentuk perjalanan Proses aku. ya, proses. Iya, jadi kayak misalnya kalau dilihat orang lomba harus juara, Enggak ya. enggak. Justru Benar. menurut aku Itu kan bagian dari perjalanan ya. yes, betul. Jadi kalau misalnya ada teman-teman di rumah nih yang ngerasa kok aku nggak menang-menang ya, kayak udahlah, udah nggak menang lagi mau ngapain gitu, ngapain lomba lagi. Tapi percaya deh guys, kalau misalnya kalian pernah ngerasain kalah, pasti nggak akan ada patah semangat buat lomba terus. Benar. Gitu. Jadi evaluasi diri kita itu sebuah perjalanan sih aku sampai sekarang. Berarti kamu sebelum bisa sepercaya diri ini, kamu berarti ngelewatin banyak banget Betul, insecurities ya, betul. pastinya. Ada nggak percaya diri, ada pesimisnya. Jadi itu salah satu bentuk dari perjalanan ya. Nggak semuanya lurus-lurus aja. Betul. Gitu, nggak terus-terusan menang gitu. Oke. Kamu awal modeling itu karena kamu suka kah atau gimana? Atau ada dorongan dari orang gitu? Oke, jadi dulu itu kebetulan mama aku pengen jadi model Kak, cuma gak kesampaian. Dulu kan mungkin zaman dulu gak ada ya kayak begitu-gituan. Susah ya ininya, Iya, apa, mungkin fasilitasnya dan akhirnya lain-lain. dulu pas aku kecil, orang tua aku tuh suka jadiin model cilik yang foto-foto gitu, pakai baju-baju princess lah. Zaman dulu tuh ada ya, zaman-zaman 2010 mungkin. Nah, dari situ aku nggak kepikiran, ya udah sekedar foto aja. Akhirnya pas aku mulai remaja pun ya udah aku lupa gitu. Emang nggak pengen jadi model, sebenarnya nggak kepikiran aja. Terus tiba-tiba di mana aku nemuin kelas modeling ini di suatu mall. Dari situ aku kayak, wah kayaknya ini jalan gue aku nih. Iya, jalan aku nih gitu. Terus pas aku jalanin awalnya capek, nggak suka banget deh, kayak pakai heels 15 cm berjam-jam, itu pasti capek banget, pegel kan, terus lomba berkali-kali. Apalagi masih muda banget kan pada saat itu. SMP kan, maksudnya anak-anak SMP pengen masih main, terus make up-nya udah tebel, dikatain kayak badut lah segala macem. Sempet down, cuma lama-lama kayak kenapa kita down ya, padahal kita itu kelebihan kita loh, nggak semua orang mau. Semua orang itu bisa, tapi nggak semua orang itu mau kayak gitu. Dari beberapa tahun kamu berkarir di sini, ada nggak sih pengalaman kamu yang paling buruk gitu di dunia ini ya, tentunya ya, di dunia modeling kamu itu? Oke, pastinya banyak banget, apalagi seperti yang kita tahu, model itu sebenarnya hanya dilihat dari tampilan luarnya aja, jadi nggak tahu tuh sebenarnya di dalamnya tuh ada apa sih. Karena yang penting seorang model itu kan tampil dengan baik, berattitude baik saat mereka perform. Gitu. Jadi sebenarnya di belakang, sebenarnya di backstage tuh kayak gimana sih? Nah, kalau dari aku pribadi, hal yang paling buruk mungkin lebih ke persaingan yang kurang sehat sih. Mungkin ada beberapa, jadi aku punya teman, jadi itu teman cuma sekarang udah nggak pantas dibilang teman gitu ya, zaman sekarang lah ya. Aku sih merasa kalau kita lomba sama teman itu salah satu kayak apa ya,
perjuangan bersama, bukan saling Menjatuhkan melawan. gitu Iya ya. betul, bukan saling kayak siapa nih yang menang, siapa nih yang Iya. menang, yang menang paling jago Malah berarti. justru harusnya kita saling support gak sih? Iya betul. Nah, dari situ kita sering lomba bareng, terus ternyata aku yang selalu di atas dia, walau aku nggak juara satu tapi selalu di atas Oke, dia berarti gitu. peringkatnya selalu di atas lah ya. Iya. Nah, dari situ ternyata banyak omongan-omongan dari orang, dari dia ke orang, terus orang itu ngomong ke aku Oke. kayak kamu tuh gini, nggak pantas jadi menang segala macam, dan aku sampai dibuat di blacklist sama salah satu tempat gitu Kak. Jadi kayak omongan orang yang nggak suka padahal teman kita sendiri yang kita anggap sebagai support kita gitu kan, ternyata mereka salah satu pencabut rezeki Oke. aku gitu. Kayak kita kan sama-sama pengen apa ya, ngebangun diri gitu kan, nggak harus menang nggak apa-apa, yang penting kita lomba bareng, terus kita Kita sama-sama berjuang cari. bareng Iya ya. betul, kita sama-sama cari pengalaman yang baru, nggak harus saling menang, it's okay gitu. Tapi ternyata Benar. mungkin pendapat dia merasa kayak aku ingin selalu di atas dia gitu, yang ngebuat dia ya mungkin ada rasa kecewa atau Iri, misalnya mungkin iya iri. mungkin, cuma Well, kita nggak bisa nggak kontrol orang betul, lain ya betul, kan. betul. Jadi yaudah, let it be gitu. Yes. Mungkin kalau itu kayak gitu aja sih kurang lebih, dan mungkin nggak semua ya teman-teman, jadi jangan takut nih buat yang newbie mau jadi model. Iya aku takut jadinya lomba ntar punya teman yang punya saingan, nggak semua, cuma ada beberapa. Jadi kita profesional aja, kalau misalnya mereka nggak suka yang penting kita menang. Kalau aku sih kayak gitu ya sekarang. Just stick to the plan Iya, gitu. misalnya kayak sekarang aku udah tahu nih ternyata nggak semua orang suka sama kemenangan kita. Ya udah kalau gitu tantangin aja sekalian kita menang. Yang Benar. penting kita menang, mereka enggak itu urusan mereka. Kalau misalnya mereka nggak suka, mereka pun nggak ngasih apa-apa ke kita. Oke, kayak gitu. Benar, nice. Mm-mm. Kalau misalkan nih kamu ini kan tadi kan aku nanya, berarti pengalaman terburuk kamu kan persaingan Betul. ini gitu kan. Kalau misalkan kamu dihadapkan lagi dengan persaingan yang tidak sehat ini di dunia ini, kamu bakal ngapain? What would you do? Oke, sebenarnya kok kayak gitu jadi dejavu ya sama masa lalu, tapi cuman balik ini lagi, mungkin agak beda ya. Ini mungkin bukan teman gitu. oke, Tapi mungkin orang luar iya, kali ya. emang pesaing aja, tapi nggak sehat balik lagi gitu. Menurut aku sendiri sebenarnya kayaknya kita harus belajar juga deh untuk kayak biarin aja gitu. Kalau misalnya dia ngerasa persaingan yang gak sehat, mungkin kalau misalnya sekarang masih soal omongan aja atau misalnya kayak saling menjelekan satu sama lain, itu kayaknya aku lebih baik tutup kuping aja. Benar. Gitu. Tapi kalau misalnya udah kayak sabotase, misalnya pas lomba dia gunting baju, by the way itu banyak loh di dunia model, apalagi pageant-pageant luar negeri banyak banget bajunya digunting-guntingin saat lomba. Jadi benar-benar biar dia nggak bisa jalan gitu ya. Betul banget, itu sebenarnya banyak banget yang sedikit aku kasih bocoran, tapi kita jangan suzon sama orang. Dan mungkin kalau misal aku dipertemukan maksudnya aku dipertemukan di hari itu dengan aku case itu iya gitu. Mungkin aku lebih kayaknya emang ini ujian aku dan bukan rezeki aku untuk mengikuti lomba ini. Dan biarkan yang menjahati kita, pasti mereka tetap bakal kena karmanya gitu. Mau kita maybe in another day ya. Jadi mau kita marah-marah pun itu baju udah nggak bagus mau gimana. Benar, betul kan? benar. Maksudnya kalau misalnya mereka jahat gak usah soal baju, misalnya mereka jahat soal lain gitu, atau misalnya mereka bayar juri atau gimana, itu lebih parah kan. Ya udah, berarti itu bukan rezeki kita dan mungkin kita dijauhkan oleh orang-orang zolim kayak gitu. Mungkin kalau aku kayak gitu mungkin sih. lebih ke antisipasi aja ya. Mungkin kita harus lebih hati-hati aja. Mungkin kamu juga biar hal-hal tersebut nggak terjadi, mungkin harus lebih hati-hati. Oke, kita back to the topic deh. Kamu pernah nggak sebelum show atau sebelum photoshoot atau apa kamu kayak gugup gitu? Pernah nggak? Sebenarnya kalau dibilang gugup
pasti ya, walau udah 4 tahun jadi model tuh belum tentu kayak kita udah tenang, deg-degannya nggak ada. Itu nervous pasti masih. Karena aku pun pas ngajar masih nervous, Kak. Kayak misalnya aku ngejelasin ke anak murid aku nih, otomatis mereka kan ngeliatin aku ya. Kayak mereka tuh percaya nih sama aku, apa yang aku jelasin. Terus kayak materi photoshoot kayak gitu-gitu kan aku harus nyontohin. Nah, sebenarnya itu aku masih gugup. Tapi aku balik lagi, aku kan gurunya gitu. Kalau misalnya aku gugup, masa aku mencontohkan yang nggak baik buat mereka. Nah, cara aku kontrol gugup menurut aku pribadi, aku udah siapin nih dari malam-malam sebelum ngajar. Besok kan aku mau ngajar. Jangan deg-degan, kita tenang, kita pelajari. Dan menurut aku pribadi, kunci gak deg-degan itu kita udah paham. Kalau misalnya kita nggak paham materinya, misalnya kayak kita nggak mempersiapkan lah bahasanya, nggak mempersiapkan pose mau photoshoot atau mau ngajar segala macem, pasti deg-degan. Tapi kalau kita udah siapin dari jauh-jauh hari, dari lama, otomatis udah nggak deg-degan gitu. Karena udah 100% gitu ya. Iya. Jadi kuncinya percaya nih sama diri sendiri, kita bisa dan gitu. menguasai materinya. Betul. Terutama ya. Oke. Aku kepo juga nih. Soal kamu kan udah lama banget nih. Lumayan lama ya. Coba dong sebutin beberapa prestasi-prestasi kamu di modeling. Oke, jadi sebenarnya prestasinya banyak banget. Banyak banget ya, Kak, yang mungkin yang berkesan, yang membekas gitu. Yang berkesan tentunya ini mungkin ya, Ratu Muslimah Indonesia 2025. Aku perwakilan DKI Jakarta. Iya, jadi waktu itu ada beberapa finalis yang dari kota-kota lain, ada Banten, ada Jawa Timur, kayak gitu. Nah, aku perwakilan DKI Jakarta 1. DKI Jakarta itu ada 3 waktu itu. Karena kan Jakarta luas kan, luas dia banyak. banget. Jadi perwakilannya juga banyak waktu itu. Terus aku juga ada winner-winner lainnya, tapi kebanyakan aku juara 2. Percaya nggak? Kenapa tuh? Gak tahu, aku kayaknya sudah ditakdirkan sering banget jadi juara 2 untuk jadi second gitu place ya. Iya, dan menurut aku jadi juara 2 itu salah satu agak sakit karena ya sebenarnya. Kalau bagi aku ya, lebih baik juara 3 sekalian daripada teman-teman. Juara 2. Karena kalau misalkan masuk ke final tuh lebih harapannya lebih besar, ekspektasinya lebih besar lagi. Jadinya pas ternyata gue juara 2 sakit gitu. Benar. Itu benar loh teman-teman. Nah, mungkin nanti kalau misalnya teman-teman pengen lebih tahu kejuaraan apa, boleh cek mungkin di Instagram atau misalnya di nanti ada gambar deh, boleh ada gambar di sini. Soalnya kayaknya kalau disebutin aku juga agak lupa ya, karena banyak itu ya. Nah, itu bukti perjalanan aku nih, teman-teman. Berarti kamu ada portonya lumayan tebel ya. Lumayan, alhamdulillah, Masya Allah. Oke. Pasti kan kamu kan dari lumayan muda belia sampai kamu bertambah dewasa kan kamu ada berkecimpung ya di dunia ini gitu. Hal-hal apa sih yang tumbuh, kayak hal apa yang berubah dari diri kamu pas kamu udah mulai terjun ke dunia ini gitu? Atau enggak kamu kan bertumbuh dengan ini gitu. Apa hal yang membentuk kamu dari situ? Ini satu-satunya perubahan yang aku dapatkan, aku jauh lebih dewasa dan profesional. Karena dulu ya namanya anak-anak SMP, dulu aku tuh sempat dibilang model bocil gitu, kayak berteman. Aku tuh berteman sama umur 25 ke atas waktu itu. Bayangin anak SMP ngomong yang gak tahu sama apa-apa. yang gak tahu apa-apa, agak polos juga. Jadi ngomong ceplos-ceplos gitu loh. Ketemu sama orang yang dewasa yang udah profesional gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, aku jadi sering ngobrol sama mereka. Aku jadi belajar, ternyata ngobrol secara profesional tuh seperti ini. Jadi nggak semua kalau bahasa sekarang tuh yeping gitu. Kalau bahasa sekarang. Jadi kalau di modeling itu aku belajar banget arti menahan sesuatu yang berlebihan gitu. Jadi kayak misalnya aku suka cerita ke teman, masa model ini kayak gini, tapi setelah aku menjadi coach, perubahannya ngapain ya ngomongin kayak gitu. Jadi kayak
kadang kan misalnya kita ngobrolin nih ke teman, ntar teman kita ngobrolin ke orang beda lagi. Iya, Jadi itu jadinya fitnah teman-teman, dan itu yang itu aku yang emang harus pelajarin. ditahan sih ya. Iya, dan satu-satunya perubahan itu aku jadi dewasa, maksudnya jadi ngerti, dan ternyata temenan sama yang lebih tua itu keuntungan besar buat aku. Betul. Jadi kita jangan 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 minder ya takut-takut teman-teman. dulu, Iya, jangan iya. minder kayak Karena terkadang eh, pengalaman yang udah dilaluin sama yang lebih tua tuh pastinya lebih banyak kan. yes. Jadinya hal-hal yang kita awalnya mungkin belum tahu, Mm-mm. karena kita berteman sama orang yang lebih tua, mungkin aja kita bisa belajar gitu loh. Mm-mm. Dan kita jadi tahu nih, kadang mereka suka nasihatin kita sebagai yang lebih Bener. tua, dan kita mendengarkannya pun kayak, oh ternyata dunia nanti kayak gitu ya. Ternyata pas kita di umur kayak mereka sekarang, oh bener juga ya mereka gitu. Mungkin itu sih perubahan yang paling menonjol sekarang gitu. Kamu kan pasti sering banget ya ngelawan. Kita balik lagi ke yang tadi, yang peserta-peserta yang lebih tua dari kamu. Apa, aku kurang tahu ya kalau misalkan modeling tuh gimana? Apakah ada batasan umurnya? Misalkan kayak lomba ini dari umur segini sampai umur segini, atau bebas? Oke, jadi kalau di dunia modeling itu nggak ada batas usia. Oke, Tapi jadi ada beberapa yang ada batasnya juga. Oke. Jadi biasanya yang paling kecil itu sekitar 3 tahun. Ada loh 3 tahun yang udah. Kamu pernah ngelawan yang umur 3 tahun gitu? Nggak Enggak ya, mungkin. berarti beda Jadi kan? beda gitu. Mhm. Jadi 3 tahun misalnya ada nih buka lomba 3 tahun sampai 40. Jadi yang tua itu Oke. biasanya 40 tahun. 40 ya 30 40 lah kayak gitu. Tapi mereka punya kategori, Kak. Jadi kategori A, B, C. Misalnya yang A itu dari umur 5 sampai umur sekian oke. gitu. Jadi ada kesannya kayak anak kecil, remaja, dewasa Berarti gitu. kamu masuknya ke Dewasa. dewasa, berarti range umurnya dari 18 biasanya 18 kalau sampai dewasa. Itu sekian tadi kayak 40. 30 sampai 40 lah kayak gitu. Berarti kamu udah experience ngelawan beliau-beliau Betul, ini yang udah betul, berpengalaman betul. ya. Ada nggak rasa insecure Oke. karena mereka jauh lebih berpengalaman ya tentunya ya? Gimana sih strategi kamu untuk ngelawan rasa takut kamu, ngelawan insecure kamu, dan tentunya ngelawan strategi mereka juga ya? Itu apa? Oke, teman-teman, pasti kalau lomba kita pengen menang, betul gak? Benar. Iya kan? Kita udah prepare segala macem. Kalau nggak menang tuh rasanya kayak, aduh sia-sia Sakit. banget gitu, sakit kan? Tapi balik lagi, lawan kita itu siapa? Gitu. Misalnya kalau kita merasa nih kita jago, kita udah prepare segala macam, tapi kalau ternyata lawannya lebih berpengalaman, kita kan kesulitan gitu. Pasti insecure ada. Gitu. Aku pernah, ini aku sambil cerita ya. Aku pernah lomba waktu kayaknya 2 tahun yang lalu. Aku lomba dan itu di mana terkenal agak susah. Oke. Iya, jadi lombanya agak susah. Ya. Iya, karena orang-orang yang ikutnya nih. Jadi kenapa dibilang yang susah? udah ada nama iya, gitu. yang udah ada nama, dan yang boleh ikut itu emang yang udah ada nama. Maksudnya emang yang udah berpengalaman bahasanya. Penghargaannya udah gitu Betul. ya. Nah, jadi kalau lomba itu biasanya ada yang newbie, ada yang emang udah lumayan. Oke, ada yang expert gitu. Iya, tapi sebenarnya nggak diiniin sih, kayak nggak di apa namanya, beda-bedakan. Cuma pasti orang yang sudah berpengalaman tahu mereka pantas ikut lomba apa. Ya, betul kan? Nah, karena they know their standards kan. Pasti. Nah, aku ikut lomba dan aku waktu itu masih belum jago-jago banget. Maksudnya kasarnya belum terlalu model banget lah gitu. Terus aku kayak, ih kok kayaknya pede banget sih ikut kayak gini. Secara aku tuh kenal sama orang yang jago-jago itu. Mereka sudah 2 tahun lebih, terus lombanya juara 1 terus. Aku kayak ngerasa, apa aku pulang aja ya gitu kan. Tapi aku udah bayar, aku udah bareng orang tua aku ke sana. Pasti orang tua kita kayak berekspektasi lah sama kita, punya harapan kan? Ya ketika punya harapan. Mereka nganter kamu segala macam gitu kan. Iya, kalau kita pulang kan kasihan merekanya juga. Aku di situ mikir, kan belum nyoba, aku bilang gitu. Kalau misalnya aku takut terus, gimana caranya aku bisa maju gitu kan. Misalnya kayak kita takut nih, ya udahlah lawan yang baru-baru aja. Nah, berarti misalnya teman-teman menang, tapi teman-teman gak bakal naik level gitu. Misalnya teman-teman nih ikut lomba, teman-teman udah lama model, tapi teman-teman ikut yang newbie di situ-situ aja iya, gitu ya. jadi kayak misalnya
nggak ada Q&A-nya atau nggak ada speech-nya, jadi ya cuma pure catwalk. Teman-teman mau gimana caranya tahu level atasnya gitu, kayak nanti public speaking itu gimana ya? Benar. Ya kan, Benar dan banget. model itu nggak cuma harus bisa catwalk, teman-teman, harus bisa Bisa semuanya. ngomong Iya, juga, bisa ngomong depan harus umum ada juga. wawasannya juga Iya, nah kan. dari situ aku awalnya insecure dan ada Q&A-nya. So aku kayak kayaknya nggak masuk sampai situ. Kan Q&A top 3, Kak. Jadi misalnya dari 40 finalis, 10, 5, 3 gitu. 10 jadi 10, Jadi yang 5, speech 3. cuman yang 3 besar, yang masuk Kalau ke 3. misalnya speech jadi 10. Oh, oke. Iya, jadi biasanya 10 itu speech, terus 3 Q&A. iya. Oh, oke. Nah, kayak gitu biasanya. Pas motivasi ternyata aku kepilih top 10 gitu. Terus kayak alhamdulillah untung udah nyiapin speech-nya gitu ya, jaga-jaga lah. Akhirnya sampai di mana aku kayak kayaknya sampai top 10 aja nih gitu. Secara yang masuk top 10 tuh emang orang-orang yang pantas lah gitu. Iya. Terus sampai di mana ternyata aku dipanggil top 3. Betapa gemeternya aku, kayak waduh, belum nyiapin. Maksudnya kayak nanti jawab apa ya gitu kan. Secara yang di sebelah kanan kiri aku ini orang yang udah punya nama gitu ya. Iya, gitu. Mereka tuh aku kenal mereka lah. Mereka kakak-kakak yang hebat gitu kan. Tapi ternyata aku kayak wah, aku udah bersanding sama mereka nih gitu, kayak berarti aku udah naik level dong. Nah dari situ aku percaya, jadi percaya dirinya makin meningkat. Kalau misalnya kita down, lebih kayak ya udah kalah, tapi aku nggak mau kalah gitu, mikir kayak aku udah bersanding sama mereka aja sebenarnya aku udah keren, tapi lebih keren lagi kalau aku menang. Betul, benar. Jadi kayak misalnya aku menang, wah keren banget sih, ternyata orang yang aku anggap jago aku bisa menyamai. Ya setidaknya menyamai lah ya gitu. Dan ternyata alhamdulillahnya aku di juara 2. Tapi menurut aku itu aku bangga banget, karena walau tinggal 1 step lagi aku bisa jadi juara 1, tapi yang juara 1 ini salah satu orang yang aku ngefansin lah, maksudnya kayak aku pengen jadi dia gitu loh. Ternyata dan kamu ada di bawahnya iya, langsung dan loh. kita tuh pegangan, kalau misalnya itu kan kayak ada pegangan buat naruh crown gitu kan. Aku kayak wah, aku bisa pegangan sama dia gitu kan. Ternyata mungkin 1 step lagi aku bisa jadi dia nih. Aku disitu kayak jadi makin semangat. Wah, ternyata aku udah bersanding sama dia, udah di depan dia, berarti aku nextnya harus lebih dan mengikuti positifnya dia gitu. Karena lomba bukan cuma nyari sekedar mahkota sama piala, teman-teman, tapi kita nyari pengalaman. Jadi kita kalau lihat lomba nih, yang juara 1 misalnya kayak gini, kita nggak juara, kita harus lihat yang juara 1 kayak apa, buat kita belajar kayak gitu, Kak. Bener banget. Tadi kan kamu cerita banyak banget ya up and down-nya gitu. Pas down-nya, apa yang bikin kamu tetap stay in this huru-hara gitu? Apa yang bikin kamu tetap semangat gitu? Sebenarnya pertanyaannya agak sensitif ya, karena menurut aku pribadi, aku hidup karena orang tua gitu. Jadi kayak sebenarnya orang tua mana yang nggak pengen anaknya sukses, ya kan? Benar banget. Sebenarnya kalau dibilang capek banget, karena aku sambil kuliah, sambil magang, sambil kerja, ngajar, kayak wah, pikirannya udah kemana-mana pasti gitu. ke-split lah ya. Iya, belum lagi ada omongan dari teman model yang gimana-gimana, wali murid kita anak model gimana, masih ada pressure mental juga lah ya. Terus belum lagi anak murid kita yang bagaimana macamnya. Pasti kan kita kayak apa, nyerah aja pasti ada. Aku sebenarnya mau nyerah, tapi balik lagi, kalau aku nyerah aku jadi apa gitu. Kalau misalnya kayak aku nyerah nih sekarang karena capek sesaat, padahal setelah capek ini aku bisa lebih sukses mungkin. Yes, we never know. Ya, jadi aku ngerasa yang bikin aku semangat itu orang tua aku sih, karena mereka kan udah ngelahirin aku, terus mereka mendidik aku. Kalau misalnya aku nggak sukses, sangat disayangkan lah gitu. Walau aku nggak bisa membantu, jasa yang mereka sangat besar itu nggak bisa gantiin lah maksudnya. Tapi aku pengen nunjukin
mah anak kamu ini model gitu. Terus guru juga yang awalnya jadi anak murid yang dia kelasin, bayar mahal-mahal, ternyata aku sekarang yang ngajar gitu. Jadi karena mama aku juga pengen jadi model, terus ternyata cita-citanya nggak bisa disampaikan. Kamu yang realisasiin Jadi ya. aku yang mewujudkan cita-cita mama aku. Jadi mungkin mama aku bisa melihat versi dirinya waktu saat muda gitu. Dan tentunya mereka udah pasti dukung kamu ya dari awal ya. Betul, dari awal maksudnya mereka bantu mempersiapkan kamunya pas mau lomba, ngebeliin karena ini, ngebeliin teman-teman itu. Model itu butuh modal. Itu udah pasti. Model itu butuh modal. Kan butuh makeup, butuh hairdo, Nah, baju. modal itu dari siapa? Tentu dari orang tua. Nah, sampai sekarang walau aku belum bisa ngasih sepenuhnya gaji aku buat mereka, tapi mereka sudah bangga karena anaknya udah bisa mencari uang sendiri gitu. Bener banget. Nah, senyum mereka itu mengingatkan aku di mana mereka nangis saat aku menjadi juara gitu, Kak. Misalnya kayak aku capek ini, terus aku keinget dulu pas aku jadi juara, orang tua aku langsung siapin kamera, betapa bangganya dia jadi orang tua. Dan yang buat aku lebih semangat lagi, aku mau nanti anak aku jadi seperti aku gitu loh. Jadi kayak mama aku model gitu. Terus aku punya salah satu tameng yang bisa aku turunin ke masa depan gitu loh. Misalnya aku udah ada gambaran lah sebenarnya di masa depan itu aku jadi apa, karena model itu menurut aku bukan sebuah profesi ya teman-teman, tapi kita kan di situ model belajarnya banyak. Nah, dari situ kita bisa tingkatkan diri jadi kita. tempat lebih ke wadah untuk belajar lah ya, untuk menuangkan juga passion kamu. Jadi kayak di masa depan aku sudah tergambar juga mau jadi apanya. Terus orang tua aku juga, aku bisa ngebahagiain orang tua aku juga. Itu kebanggaan banget. Shout out to om dan tante. Iya, jadi teman-teman yang di rumah kayak ngerasa gak bisa jadi apa-apa, bukan gak bisa, teman-teman itu belum. Dan ayolah selagi orang tua masih ada gitu kan, banggain sebisa kita, itu nggak ada salahnya gitu. Bener banget. Mau ya sebenarnya kita juga nggak akan bisa ganti jasa mereka ya. Mungkin kalau dihitung secara materi juga kita nggak akan bisa ganti, tapi senyum mereka yang pasti suatu saat kan orang tua kita juga pasti dipanggil ya Kak ya, mungkin kita juga, tapi kita bakal kangenin masa itu kalau misalnya kita belum bahagiain mereka gitu loh. Kalau misalnya nantinya kapan kalau misalnya masa amit-amit ya orang tua kita meninggal misalnya besok, minggu depan, kan kita nggak tahu. Kenapa nggak sekarang, kenapa harus nanti kayak gitu. Nice. Aduh, agak sedih ya. It's okay. Kamu keren banget karena terima kasih. Udah cukup sangat mulia ya. Maksudnya kamu sangat, karena banyak loh anak-anak di luar sana yang lumayan gak peduli gitu sama apa yang maksudnya mereka gak terlalu peduli tentang orang tuanya gitu. Jadi apa yang dipikirkan hanya diri mereka sendiri gitu. Dan keren banget kamu masih tetap ngebawa orang tua kamu di setiap perjalanan kamu, itu keren banget. Terima kasih. Yaudah, biar nggak sedih-sedih lagi, kita coba ke pertanyaan lain ya teman-teman. Nggak apa-apa kan? Iya, tadi agak sedih ya. Tadi agak sedih soalnya jadinya. Oke. Kalau misalkan ini agak langsung beda ya pertanyaannya. Ini kan kamu kan tadi ngejelasin kamu modeling sambil coaching, sambil magang, sambil kuliah. Gimana sih caranya kamu bisa split waktu biar nggak keteteran gitu? Karena kan pasti keteteran dong, kayak dia di hari ini di sini, di hari besok di sini gitu. Itu gimana sih caranya? Sebenarnya kalau dibilang ada caranya nggak ada. Kalau dibilang keteteran. Jadi kamu ikutin aja flow-nya gitu. Dibilang keteteran gitu. Kalau misalnya kayak caranya gimana? Nggak ada caranya sebenarnya. Tapi balik lagi, itulah kehidupan yang aku pilih. Iya kan? Aku kuliah
itu direncanakan. Aku kerja direncanakan. Jadi Yes. bukan yang suatu hal yang nggak disengaja, tapi direncanakan. Berarti aku harus udah terima resikonya. Benar. Ya kan? Pasti kalau keteteran capek. Mhm. Pasti. Tadi aku bilang di awal capek pasti. Tapi itulah pilihan hidup aku. Yes. Iya, jadi aku lebih capek kalau nggak ngapa-ngapain Benar, di rumah. benar. Nah, kalau misalnya kayak kuliah, pasti kita ketemu banyak teman, terus kita banyak relasi, ngerjain Yes. tugas, fase-fase pusing gimana, Mhm. itu pasti bakal suatu pengingat kita di masa muda Yes, gitu. yes. Dan untuk kerja, aku kan kebetulan kerja juga sama Oke. magang Mhm. dan ngajar juga. Mhm. Berarti kuliah, kerja, magang, ngajar gitu. Oke. Nah, kalau dibilang apa ya? Capek, tadi aku udah bilang capek, tapi aku suka. Jadi aku nggak merasa Jadi emang ini keteteran. emang sudah Iya. hal yang memang seharusnya Iya, karena jadi ini nggak yang ada kamu cara. pilih gitu Iya, ya. nggak ada cara karena itu suatu hal yang aku Jadi pilih. just let it flow, Iya. jalanin aja. Iya, aku kuliah Mhm. punya teman-teman yang baik, alhamdulillah, di pekerjaan juga. Mhm. Karena kebetulan kampus aku juga waktunya agak fleksibel juga kan, dan aku magang juga alhamdulillah udah lumayan kita bisa beradaptasi sama Yes. orang-orang kerja. Terus ngajar juga alhamdulillah udah lumayan gak grogi lagi. Mhm, Tadi aku mhm. bilang mungkin itu sih, nggak ada cara sebenarnya. Oke, thank you so much Muti udah datang ke Sama-sama. sini di sela kesibukan yang sangat padat ya. Yang tadi disebutin udah sangat-sangat padat. Tapi last but not least, Oke. ada nggak mungkin motivasi untuk teman-teman di sana yang mungkin lagi ngedown atau lagi nggak ada motivasi untuk jalan ke depan, ada nggak? Silakan. Oke, teman-teman, aku cuma mau bilang hidup ini cuma sekali, ya kan? Hidup ini cuma sekali, buat apa kita cuma diem aja gitu. Misalnya diem itu dalam arti misalnya kita nggak mau berkembang ya. Misalnya teman-teman ngerasa ya udah nanti aku juga dibiayai, nanti aku juga punya jalan sendiri, nanti aku lulus kuliah juga dapat kerja segala macam. Memang, tapi menurut aku pribadi coba mulai dari sejak sekarang, karena sebenarnya kita tuh belum telat kan, nggak ada yang telat sebenarnya mau kapanpun, tapi coba deh kejar dari sekarang apa yang kita suka. Mulai Misalnya, aja dulu iya, gitu misal ya. kayak aku suka modeling jadi coach, misalnya teman-teman suka berkuda bisa jadi guru yang main kuda juga bisa. Terus jadikan teman-teman kesukaan itu menjadi hobi, menjadi kerjaan, dan jadi rezeki gitu. Benar. Jangan, kalau misalnya ditanya, tapi aku ngerasa nggak bisa apa-apa, pasti banyak kan kayak gitu, kayak ngerasa. Yes. Karena teman-teman belum mau coba. Kalau misalnya teman-teman dibayangin aja, ya nggak akan bisa. Iya, Kalau mungkin misalnya, lebih harus digali lagi iya, ya apa misalnya kesukaannya, teman-teman kebisaannya gini, itu kalau aku pasti cara ada. gini, aku punya 3 cara. Sebenarnya teman-teman bisa nih. Misalnya teman-teman suka nari, ternyata pas nari ada sesuatu hal yang tidak ada kecocokan. Kita coba yang lain, terus kita coba model, ternyata nggak cocok juga. Terus kita coba lagi sampai di mana misalnya aku sekarang ini jadi model, ternyata nyaman, terusin jalannya. Jangan yang kayak udah misalnya udah nyoba nih. juara, udah nyoba, ngapain lanjutin lagi. Siapa tahu ya teman-teman dengan lanjutnya teman-teman, hobi teman-teman yang berawalnya kayak cuma sekedar misalnya Coba-coba. iya, gitu. coba-coba Ternyata terus bisa ngebuka rezeki. iya, misalnya sepele lah bahasanya. Cuma hobi gitu doang. Nah, tapi teman-teman percaya deh, hobi itu suatu hal yang bisa bahasanya kayak misalnya sebenarnya kita bisa mengembangkan, dan ternyata hobi kita itu bisa membawa kita ke jalan yang lebih baik gitu. Daripada kita sebagai generasi muda cuma tidur-tiduran aja nih di rumah. Kita bisa coba hobi kita, atau misalnya masak itu hobi. Teman-teman bisa jualan, itu kan suatu kegiatan positif ya Kak. Kita bisa beli-beli bahan ke UMKM, itu kan kita membagi rezeki, membuat rezeki, terus kita juga mengembangkan diri. Masak, ada kegiatan lah gitu. Jadi hobi tuh nggak harus yang susah-susah sebenarnya. Jadi jangan pantang semangat ya. Iya, jadi teman-teman semangat di rumah mumpung kita masih dikasih kesempatan ya buat hidup, karena cuma sekali dan nggak bisa ngulang. Jadi kalau misalnya kita meninggal besok,
kita cuma bisa nyesel gitu, kenapa ya kemarin aku nggak nyoba Bener, gitu. oke. Thank you so much ya Iya, Muti ya, sama-sama. sukses Terima kasih, terus Berlian. modelingnya, sukses terus juga Iya. buat apapun yang kamu lakuin sembari ini semua, semoga sukses terus. Dan juga buat pendengar di sana, jangan lupa ya untuk terus semangat dalam ngejalanin semuanya. Thank you so much for listening and watching. Goodbye, see you next time. Bye. Bye.